Masya Ini Allah. kita di pertemuan yang Terakhir insya ini, Allah. Masya Allah. Dan kayaknya kalau ngomongin soal perempuan peradaban, Ya. itu rasanya kurang lengkap kalau kita nggak membicarakan salah satu tokoh perempuan juga Indonesia yang beliau meninggalkan warisan yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu pendiri Organisasi. Aisyah Muhammadiyah. Betul Muhammadiyah, sekali. yaitu Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Coba mungkin bisa diceritakan tentang beliau juga. Iya, Nyai Walidah dikenal karena namanya itu dilekatkan dengan nama suaminya ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya. Dari hubungan keluarga mereka ini sepupu. Jadi sepupu. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra Ketip Abu Bakar, salah seorang penghulu Keraton Yogyakarta. Sementara Nyai Walidah ini adalah putri Kiai Muhammad Fadil, adik dari Kiai Abu Bakar, yang juga adalah seorang penghulu Keraton Yogyakarta. Jadi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu anak dari seorang khatib, dalam bahasa Jawa disebut ketip di Masjid Gede Kauman, sementara Kiai Muhammad Fadil ini salah satu anggota Dewan Penghulu Keraton Yogyakarta yang berkantor di sekarang namanya sebelah utara masjid itu ada namanya Pengulon, itu tempat para penghulu. Penghulu ini ya maksudnya adalah Dewan Agama yang menasihati Sultan soal-soal urusan keagamaan dan menjadi yang membidangi urusan-urusan keagamaan di keraton. Gitu. Berarti sangat dekat juga hubungan mereka dengan Keraton Yogyakarta. Ya, karena memang mereka sekaligus adalah bangsawan dan ulama. Konon salah satu nenek dari Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Nyai Walidah ini adalah putri dari seorang pangeran di Keraton Yogyakarta. Dan nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dengan Nyai Walidah itu juga menikah dengan adik Kiai Muhammad Munawir. Kemudian juga menikah dengan salah satu cucu Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Putri dari Pangeran Hadinegoro. Jadi keluarga ini keluarga ulama sekaligus keluarga bangsawan ya, yang kemudian sangat akrab dengan kehidupan di keraton maupun kehidupan keulamaan di kampung yang sekarang namanya Kampung Kauman. Jadi dua-duanya Kiai Ahmad Dahlan maupun Nyai Walidah ini adalah putra-putri Kauman ya. Jadi kalau di film Ahmad Dahlan digambarkan waktu kecil mereka sudah saling mengagumi karena bermain-main di sekitar area Masjid Gede ya. Dahulu Masjid Gede ini dikelilingi kolam air yang cukup luas sehingga kemudian anak-anak suka bermain di situ dan lain sebagainya. Nah, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari haji pertama kali, karena beliau berhaji sampai berapa kali ya. Yang pertama saat beliau kemudian juga berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Masjidil Haram gitu ya. Itu ketika pulang ke Indonesia maka beliau dinikahkan dengan Nyai Walidah ini, Nyai Walidah yang kemudian mendampingi beliau sampai akhir hayatnya, Masya Allah. Dan Nyai Walidah ini sejak awal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah hajinya yang kedua, yakni kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, maka Nyai Walidah ini membantu suaminya dalam membentuk pengajian-pengajian yang nanti akan bergabung menjadi Muhammadiyah. Jadi kan Kiai Ahmad Dahlan itu punya pengajian wal fajri, punya pengajian wal asri, punya pengajian al-ikhwan, punya pengajian al-ma'un, punya pengajian-pengajian yang sangat banyak. Yang nantinya dari pengajian-pengajian itulah kemudian berdiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau zaman sekarang mungkin kayak majelis taklim. Majelis taklim yang rutinan semuanya gitu ya. Wal asri itu di Wirobrajan. Sekarang wakaf masih diabadikan menjadi Asri Medical Center.
Wal Ya. Asri itu. Dari pengajian Wal Asri sekarang itu ada tanah wakaf yang luas, pengajian Wal Asri itu menjadi Asri Medical Center. Ya. Kemudian ada pengajian Wal Fajri. Itu di Karangkajen. Yang nantinya Ki Haji Ahmad Dahlan pun dimakamkan di makam Karangkajen di situ ya. Kemudian ada pengajian Al-Ikhwan itu di Kota Gede. Pengajian Al-Ma'un itu di Kauman. Nah, itu kenapa namanya Al-Ma'un? Bukan cuma karena yang dibahas itu surat Al-Ma'un, tapi juga yang dibahas itu, yang ditempati itu namanya Pak Haji Mangun, gitu ya, tempat rumahnya itu. Yang kemudian akhirnya nanti wakafnya Al-Ma'un ini menjadi PKU, Penolong Kesengsaraan Umum, yang menjadi cikal bakal Muhammadiyah yang sekarang memiliki ya ratusan rumah sakit, klinik, dan berbagai layanan kesehatan seluruh Indonesia. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan ini punya pengajian khusus perempuan, namanya Sopo Tresno. Sopo Tresno. Jadi pengajian ini didirikan Nyai Ahmad Dahlan untuk ibu-ibu, tapi sesekali Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi guru tamu. Nah, secara rutin Nyai Ahmad Dahlan yang kemudian memberikan pengajian di Sopo Tresno ini, dan Sopo Tresno ini banyak cabang. Jadi kalau Kiai Ahmad Dahlan pengajiannya di berbagai tempat beda namanya. Kalau Nyai Walidah pengajiannya namanya sama di mana-mana Sopo Tresno. Jadi bahkan ada Sopo Tresno di Yogyakarta, Sopo Tresno di Solo, nanti ada Sopo Tresno di Pekalongan, sampai Sopo Tresno di Surabaya. Jadi sangat luas ya. Setiap kali Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke cabang-cabang Muhammadiyah, Nyai Ahmad Dahlan ikut, dan di situ Nyai Ahmad Dahlan punya kegiatan sendiri dengan Muslimah Sopo Tresno ini. Produktif juga. Produktif sekali. Di tahun 1912 Muhammadiyah berdiri, Sopo Tresno tetap berjalan. Di tahun 1914 Nyai Ahmad Dahlan ini, Nyai Walidah, kemudian menginisiasi dan minta izin suaminya agar ibu-ibu ini juga punya wadah organisasi. Maka Sopo Tresno mengajukan proposal Blade kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan organisasi. Waktu awal namanya itu Fatimah. Tapi ditolak namanya itu. Fatimah ini dikhawatirkan menjadi gerakan perempuan radikal. Menjadi gerakan perempuan yang kemudian membangkitkan kesadaran keislaman yang radikal. Itu dikhawatirkan begitu. Maka mungkin karena identik juga dengan gerakan Syiah gitu ya. Mungkin juga itu ada faktor. Revolusioner ya. Maka pada tahun 1915 yang ada mengajukan proposal kedua dengan mengganti namanya menjadi Aisyah. Jadi bukan Aisyah tapi Aisyah. Yang dinisbatkan pada Ummul Mukminin Ibunda kita Aisyah. Jadi di situ seolah-olah Nyai Ahmad Dahlan hendak mewakilkan sebuah gerakan perempuan yang tetap sangat baik dalam urusan-urusan domestik, sangat luar biasa dalam mendampingi suami, tapi juga gerakan ilmu. Karena Ibunda kita Aisyah yang terkenal dengan identik dengan keilmuan yang luar biasa. Jadi ini proposal nama Aisyah ini kemudian ternyata diterima oleh Belanda, gitu ya. Sempat ini karena akhirnya jadi guyonan di kalangan teman-teman aktivis ya. Kalau Muhammadiyah itu harusnya pro poligami. Karena namanya Aisyah, ibu-ibunya itu. Karena kalau nggak mau poligami harusnya Khadijah. Itu yang monogami. Ini bercandaan saja. Bahwa kemudian Nyai Ahmad Dahlan ini seorang, Masya Allah, bunyai yang progresif, bunyai yang sangat tangguh ya. Bahkan setelah wafatnya suaminya, Ki Haji Ahmad Dahlan di tahun 1923, Aisyah ini terus berkembang. Bahkan kemudian Aisyah di tahun 1917 itu dimasukkan ke dalam organisasi, bagian dari organisasi Muhammadiyah khusus untuk mengurusi perempuan. Sehingga sejak saat itu bapak-bapak Muhammadiyah tidak lagi mengurusi kaum perempuan, karena kaum perempuan secara otonom diurusi oleh Aisyahnya. Gitu. Dan ketua dari Aisyah yang dijabat oleh Nyai Ahmad Dahlan duduk sebagai Hobestur, sebagai pengurus pusat di Muhammadiyah. Jadi di sini terlihat bagaimana peran Nyai Ahmad Dahlan yang waktu itu sangat menonjol. Bahkan pada tahun 1926 di Surabaya di Kongres Muhammadiyah, ketua kongresnya itu Nyai Ahmad Dahlan. Gitu ya. Jadi beliau salah satu ketua Hobestur Muhammadiyah sekaligus ketua pengurus pusat ICA. Jadi double di situ dan ketua kongres gitu ya. Jadi tidak pernah ada sebelum maupun sesudahnya lagi itu ya ketua kongres Muhammadiyah itu adalah seorang perempuan seperti Nyai Walidah. Nah,
Bahkan bukan cuma di Aisyah Nyai Walidah ini aktif, beliau juga sangat aktif di kepanduan Hizbul Wathon. Jadi beliau membina kepanduan putri Hizbul Wathon yang kemudian menjadi sangat berkembang pada masa itu, termasuk keaktifan beliau untuk menghadiri berbagai perkemahan Hizbul Wathon di berbagai daerah. Jadi sampai ada cerita dari Banjarnegara di daerah yang sangat tinggi ya di lereng pegunungan Dieng itu, daerah Batur, itu bahkan Nyai Ahmad Dahlan itu ke tempat sepelosok itu beliau itu selalu kalau memang ada acara selalu berusaha untuk bisa hadir. Jadi konon beliau naik kereta api sampai ke Magelang, dari Magelang kemudian naik mobil sampai ke Kejajar, Wonosobo, dari Kejajar sampai ke Batur naik kuda. Masya Allah. Jadi menempuh perjalanan seberat itu untuk menuju ke tempat-tempat yang memang di sana beliau membina Aisyah ya, dan sekaligus tadi mengunjungi perkemahan-perkemahan Hizbul Wathon. Masya Allah, luar biasa. Ini Nyai Ahmad Dahlan ini terus berkiprah ya. Pada masa pendudukan Jepang, Nyai Ahmad Dahlan ini dengan Aisyahnya terkenal dalam membentengi akidah muslimah agar kemudian tetap juga menjaga akidah para suaminya dari pada masa Jepang kan ada kewajiban seikirei. Seikirei itu setiap pagi menghadap ke arah matahari terbit dan ruko ya sebagai penghormatan kepada Kaisar Tennoheika sekaligus penghormatan kepada Amaterasu Omikami atau Dewi Matahari Jepang. Nah, Nyai Ahmad Dahlan menyatakan hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, dan setiap muslimah punya kewajiban. Kalau suaminya bekerja, berdinas di pemerintahan, maka mereka harus berani untuk menolak seikere, gitu ya, menolak untuk rukuk kepada Dewi Mataharinya Jepang, seperti itu. Masya Allah. Jadi bahkan waktu itu karena sulitnya tekanan Jepang yang luar biasa sampai akhirnya Nyai Walidah termasuk yang menggas kalau memang harus hormatlah dengan cara yang tidak nyerempet syariat. Karena kalau ruko atau sujud itu khusus ubudiyah. Maka kemudian Nyai Ahmad Dahlan mengatakan kalau menghormat dengan cara seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau ruko haram. Itu yang kemudian diikuti oleh para aktivis Muhammadiyah yang kemudian berdinas dan kemudian mereka dipaksa untuk melakukan seikere, mereka menggantinya dengan hormat. Itu gitu diizinkan oleh Jepang? Dan itu akhirnya diizinkan karena penjelasannya masuk akal dan kemudian Nyai Ahmad Dahlan ini dalam menekankan kepada para muslimah juga luar biasa. Dan masa kemerdekaan Nyai Ahmad Dahlan ini termasuk yang paling aktif dalam mendukung gerilya perjuangan dan termasuk beliau ini mendirikan dan menghimbau semua cabang-cabang Aisyah untuk mendirikan dapur umum untuk para pejuang. Jadi seluruh cabang-cabang Aisyah di seluruh Nusantara itu diberikan arahan untuk semuanya berperan serta dalam perjuangan, mendirikan dapur-dapur umum untuk para pejuang, bergabung dengan laskar-laskar dan sebagainya. Jadi bukan cuma untuk pejuang Muhammadiyah aja ya? Iya, untuk semua pejuang. Dan bahkan pada masa revolusi fisik itu, ketika dilakukan rekrutmen TKR ya mulanya, Tentara Keamanan Rakyat kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia, Nyai Ahmad Dahlan itu termasuk yang giat menyemangati aktivis-aktivis Muhammadiyah untuk masuk dinas militer, untuk masuk dinas tentara, dan mereka tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai kader Muhammadiyah, tapi berjuang untuk Indonesia. Dan beliau sering ya bersama Jenderal Sudirman. Kebetulan Jenderal Sudirman ini kader Hizbul Wathon, kader Muhammadiyah, guru Muhammadiyah, dan sangat dekat dengan Nyai Ahmad Dahlan sejak muda. Sehingga Jenderal Sudirman ini dalam melakukan rekrutmen tentara Indonesia tadi dengan pengen memasukkan sebanyak-banyaknya unsur Muhammadiyah untuk berjuang bersama beliau di tentara, ini dengan salah satu juru bicaranya adalah Nyai Ahmad Dahlan. Sampai tahun 1946 akhirnya Nyai Ahmad Dahlan ini karena sudah sepuh dengan kondisi perjuangan yang juga sangat berat, akhirnya wafat, dan pada saat itu beliau dimakamkan sesegera mungkin. Dari sejak wafat sampai penguburan itu hanya selisih 4 jam. Masya Allah. Di tahun 46 itu rakyat berbondong-bondong sampai konon untuk mengantarkan jenazah beliau yang disolatkan di Masjid Gede Kauman itu sampai alun-alun meluber, ya, orang-orang yang melayat, orang-orang yang takziah. Dan Republik Indonesia diwakili oleh
Mr. Aka Pringgodikto, Sekretaris Negara, dan juga Menteri Agama HM Rashidi mewakili pemerintah Indonesia melepas jenazah Nyai Walida Ahmad Dahlan. Dan di tahun 1971, Presiden Soeharto mengeluarkan SK Presiden pengangkatan Nyai Walida Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Luar biasa sekali. Dari kisah Nyai Ahmad Dahlan dan juga kisah para perempuan peradaban ini, ada banyak banget pelajaran yang kita ambil. Bukan cuma buat perempuan ternyata, buat laki-laki, bahkan buat saya pribadi juga. Ada banyak iktibar ya. Perjuangan itu memang butuh pengorbanan, kemudian juga butuh tekad yang kuat, dan pastinya nggak mudah. Itu yang bisa kita ambil dari pasti harus ada pengorbanan dari Nyai Ahmad Dahlan ini, dan juga kisah-kisah perempuan peradaban secara umum. Semoga kisah-kisah yang kita simak selama 29 hari ini, selama di bulan Ramadan ini, bisa membantu kita untuk lulus dari madrasah Ramadan menjadi hamba, selain bertakwa juga lebih Khalifah visioner. di bumi, menjadi insan-insan peradaban, insya Allah. Masya Allah.